Hai guys, jumpa lagi di Info Kang Syam. Kali ini informasi dari luar negeri tentang Elon Musk membeli Twitter. Setelah sebulan sudah Twitter diakuisisi oleh miliarder asal Amerika Serikat, Elon Musk, sederet keriuhan terjadi imbas akuisisi itu, mulai dari soal centang biru pada akun hingga ke massal. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam akuisisi yang sempat terancam gagal, Elon Musk membuat heboh pertama kali masuk kantor Twitter pada tanggal 26 Oktober yaitu dengan membawa wastafel. Sejak itulah, miliarder yang juga pemilik perusahaan SpaceX dan Tesla itu memberikan simbol jika Twitter telah resmi dibeli olehnya. Peresmian akuisisi Twitter itu memenuhi tenggat yang ditetapkan Hakim Pengadilan Delaware yang menyidangkan gugatan Twitter terhadap Elon Musk, Kathleen McCormick, yakni Jumat 28 Oktober. Berikut kumpulan jejak Elon Musk selama sebulan memimpin perusahaan media sosial paling berpengaruh di dunia itu dikutip dari berita luar negeri. Elon Musk pangkas separuh karyawan. Begitu jadi pemilik Twitter, Elon Musk langsung menyingkirkan petinggi perusahaan, termasuk CEO Twitter jadi kemudian menjadikan dirinya CEO sekaligus direktur tunggal di Twitter, sesuai dengan pengajuan sekuritas perusahaan. Perombakan kepemimpinan yang dramatis itu baru langkah awal dari perombakan besar kepegawaian Musk. Ia kemudian memulai pemutusan hubungan kerja PHK massal hingga mengurangi 50% karyawannya hanya dalam rentang beberapa hari. Pada Kamis tanggal 3 November malam, banyak karyawan Twitter mulai mengunggah di media sosialnya soal pemutusan akses ke akun perusahaan seusai kena PHK. PHK itu dinilai telah mempengaruhi berbagai departemen penting, termasuk pada etika, kecerdasan buatan, pemasaran, komunikasi, pencarian, kebijakan publik. Musk memberikan ultimatum kepada karyawan yang tersisa untuk berkomitmen pada pekerjaan sangat keras, atau meninggalkan perusahaan dengan pesangon ke depan, untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan berhasil di dunia yang semakin kompetitif, kita harus sangat keras, tulis Musk dalam memo yang dikirim pada 16 November. Pengiklan kabur. Sejumlah perusahaan besar yang awalnya memasang iklan di Twitter kini menahan diri sambil melihat perkembangan keriuhan di perusahaan medsos itu. Sejak pengambilalihan Musk, beberapa merek mulai dari General Motors, Northface, Volkswagen mengonfirmasi jeda dalam iklan di jejaring sosial karena organisasi masyarakat sipil khawatir atas arah Twitter di bawah naungan Musk. Kira-kira sepekan setelah mengambil alih perusahaan, Musk mengakui melihat penurunan pendapatan yang sangat besar. Ia menuding hal itu sebagai ulah para aktivis. Twitter mengalami penurunan pendapatan yang besar karena kelompok aktivis menekan pengiklan, meskipun tidak ada yang berubah dengan moderasi konten dan kami melakukan semua yang kami bisa untuk menenangkan para aktivis, ujarnya. Akun Twitter centang biru. Kebijakan Twitter lain yang dengan cepat diubah oleh Elon Musk adalah fitur platform yang paling akrab bagi penggunanya, tanda centang biru terverifikasi yang telah lama digunakan untuk mengonfirmasi keaslian akun. Pada 25 November, Twitter meluncurkan versi terbaru dari aplikasi Yosos yang memungkinkan pengguna membayar biaya berlangganan untuk menyematkan tanda centang biru di profil. Pembaruan itu membuat sejumlah pengguna akhirnya harus merogoh kocek tiap bulan senilai $7,99 atau senilai 119 ribuan, agar membuat tanda centang biru tersemat di akun Twitter. Usai mengambil langkah itu, sejumlah warganet membanjiri kolom komentar di jagat Twitter. Hal itu juga dijadikan peluang oleh para peniru perusahaan untuk dengan cepat mendaftar centang biru untuk tampil sebagai merek terkemuka. Kekacauan pun lantas terjadi. Salah satu pengguna yang mengaku sebagai raksasa farmasi Lilly berkicau di Twitter bahwa obat diabetes akan gratis. Setelah kekacauan itu menyeruak, akhirnya Elon Musk mengumumkan untuk menunda peluncuran layanan berlangganan itu hingga awal bulan Desember 2022. Trump kembali lagi ke Twitter. Elon Musk memulihkan akun Twitter mantan Presiden Donald Trump hampir 2 tahun setelah akun itu diblokir secara permanen setelah serangan tanggal 6 Januari tahun 2021 di Capitol, gedung parlemen Amerika Serikat.
Langkah itu dilakukan tak lama setelah Twitter memulihkan akun beberapa pengguna kontroversial lain yang sebelumnya dilarang atau ditangguhkan, termasuk podcaster konservatif Kanada Jordan Peterson, situs satire sayap kanan Kana Babylon B, komedian Kathy Griffin, dan rap Marjorie Taylor Greene. Menjelang pemulihan akun Twitter Donald Trump, Elon Musk memposting jajak pendapat yang menanyakan pengguna platform, apakah akun Donald Trump harus diaktifkan kembali. Hasilnya, sebanyak 51,8% warganet memilih mendukungnya. Orang-orang telah berbicara di medsos Donald Trump akan dipulihkan, kata Elon Musk, Vox Populi Vox Day. Amnesti massal tentang akun terlarang. Setelah melakukan jajak pendapat Twitter, Elon Musk mengatakan pada 24 November ia akan mulai memulihkan sebagian besar akun yang sebelumnya diblokir di Twitter mulai minggu depan, tepatnya tanggal 1 Desember, bulan depan. Hal ini menandai langkahnya yang paling jauh untuk membatalkan kebijakan platform media sosial yang secara permanen menangguhkan pengguna yang berulang kali melanggar peraturan. Keputusannya mengaktifkan kembali akun yang sebelumnya diblokir dianggap sangat bertentangan dengan bagaimana Elon Musk sebelumnya mengatakan dia akan menangani pilihan seperti itu. Padahal, sehari setelah pengambil alihan Twitter, Elon Musk mengatakan perusahaan akan membentuk dewan moderasi konten dengan sudut pandang yang sangat beragam. Saya berharap Twitter akan lebih baik di tangan Elon Musk, orang berpengaruh di dunia itu. Oke guys, itulah informasi ini. Terima kasih sudah berkunjung dan mendukung kami Avis Televisa Channel Kang Syam.